Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Baik, teman-teman sekalian pemirsa Al-Kalam dimanapun antum semuanya berada, yang semoga selalu menjaga lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah pertanyaan terkait masalah waris. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada 10 orang anak, harta ibunya masih ada. Anaknya terdiri dari 3 laki-laki dan 7 perempuan. Yang 1 laki-laki ini sudah meninggal dunia sebelum ibunya meninggal, dan sekarang ibunya sudah meninggal. Jadi harta ibunya ini mau dibagi. Pertanyaannya, apakah ibunya yang meninggal ini dapat dan anak laki-laki dan anak laki-lakinya yang sudah meninggal juga dapat? Serta bagaimana pembagian yang adil untuk semua anaknya? Apakah dapat harta yang ditinggalkan ibunya atau tidak? Dan kalau dapat, pembagiannya bagaimana Ustadz? Terima kasih. Nah, jadi mungkin ini sedikit bulat ya Pak Ustadz ya, mungkin tak centrengan sedikit. Jadi 10 anak laki-laki ini, salah satu anak laki-lakinya meninggal duluan, intinya gitu. Terus baru ibunya meninggal. Yang punya harta ini adalah harta ibu. Nah, ini apakah si laki-laki ini udah meninggal ini dapat atau tidak, atau malah justru sang ibu ini dapat juga atau tidak dari anak laki-lakinya yang meninggal. Nah, baik, mungkin siapa yang mau ngawali? Yang persoalan waris ini perlu untuk kita perhatikan dengan seksama karena merupakan hak yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi para penerimanya. Sehingga kita memang perlu waspada dan berhati-hati karena ini kaitannya dengan hak yang ditetapkan oleh Allah ya. Baik. Jadi dari pertanyaannya kita ulas dulu sedikit tentang waris. Ada syarat waris ya, syarat waris ya. Yang pertama adalah kematian pewaris atau pemilik harta ya. Yang kedua adalah hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal ya. Entah ada selisih berapa jam gitu kemudian meninggal, yang penting ahli waris ya, ahli waris ini hidup ketika pewaris meninggal. Kemudian yang terakhir adalah tidak adanya pencegah dari menerima harta warisan, seperti misalnya perbedaan agama, atau misalnya naudzubillah min dzalik ada ahli waris yang membunuh pewarisnya karena ingin cepat-cepat mendapatkan harta waris ya. Ya, ini syarat-syarat waris. Dari 10 orang anak yang dimiliki oleh sang ibu yang meninggal, maka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan dari sang ibu hanya 9 orang anak ya. Kalau disebutkan tadi 10 orang anak, ada 3 orang anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan. Sayangnya memang di sini dalam warisan tadi karena berkaitan dengan ahli waris ya, bapak-bapak ibu sekalian, jamaah Al-Kalam semuanya, kalau masalah pertanyaan tentang waris, sebetulnya kami perlu menggali ahli waris lain. Karena di sini tidak disebutkan apakah suami ya, apakah ada suami dari sang ibu atau ada ibu ya, nenek ya. Kalau untuk anak-anaknya nenek, ibu dari sang almarhumah tadi sampai ke atas itu bisa saja nanti akan mengubah komposisi pembagian waris. Tapi kalau yang ditanyakan hanya ini saja dan tidak ada ahli waris lain, maka untuk harta warisan ibu almarhumah maka dibagi 11. Masing-masing anak laki-laki ada 2 orang mendapatkan 2/11.
Dan masing-masing anak perempuan ada 7 orang mendapatkan 1/11. Ya. Anak laki-laki yang meninggal tadi tidak mendapatkan waris, tidak berhak mendapatkan harta warisan dari almarhumah ibunya. Hanya saja, ya. Nah, bagaimana dengan keluarganya, Ustadz? Bagaimana dengan keluarga anak laki-laki yang pertama tadi yang sudah meninggal? Ini kalau masih ada anak, maka dia dalam hukum waris namanya terhajab atau tertutupi haknya karena masih ada orang lain yang lebih berhak. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tidak bisa main-main ini ya. Hanya saja kita di dalam Islam ya, itu di sini penuh dengan rahmat, penuh dengan keleluasaan. Yang mana bisa kita baca dalam surat An-Nisa ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila hadir dalam pembagian harta waris para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka berikanlah kepada mereka sebagian dari harta waris itu dan sampaikan kepada mereka hal-hal yang baik, perkataan-perkataan yang baik. Nah, misalnya anak pertama tadi yang sudah meninggal sebelum ibunya, karena memang ya dia tidak mendapatkan harta waris tapi dia meninggalkan putra, mungkin meninggalkan istri, ya, qarabah namanya. Ya. Ulul qurba kalau dalam Al-Qur'an kerabat dekat, maka untuk ya yang masih hidup ada 9 orang, 2 anak laki-laki dan 7 anak perempuan tadi, mungkin termasuk penanya ya. Kami sarankan ya untuk setelah dibagi sesuai dengan tadi pembagiannya, insya Allah mudah sekali ya. Masing-masing anak laki-laki ada 2 mendapatkan 2/11, masing-masing anak perempuan ada 7 orang mendapatkan 1/11 bagian. Bisalah berunding dengan keluarga. Kira-kira nanti keluarga almarhum kakak ya atau siapa saya kurang tahu, ini bisa diberi sebagian dari harta yang sudah mereka terima sesuai dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti jumlah nominal tergantung kesepakatan Ustaz ya? Ya, itu silahkan ya. Ini maksudnya adalah sedekah. Sedekah. Oh, ya. iya, Masya Allah. Alangkah sangat baiknya apabila memang kemudian dilakukan. Ini memang para ulama memang berbeda pendapat ya dalam menyikapi ayat ini, apakah ini suatu kewajiban atau bukan, tapi alangkah baiknya, alangkah indahnya ya apabila dilakukan ya. Ini akan banyak menghilangkan potensi-potensi sakit hati, ya, potensi-potensi iri, hasad, dengki dan lain sebagainya, luar biasa. Ya. Maka kami menyarankan agar ayat ini betul-betul diperhatikan. Ini juga pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Benar enggak dapat bagian? Ya betul, secara hitam putih memang tidak ada bagiannya, tapi cobalah kita melihat ya, menggunakan hati ya. Allah tidak hanya memberikan bagian-bagian tertentu saja, tapi juga memberikan pesan-pesan seperti ini kepada kita umat Islam. Dan sekali lagi pemirsa Al-Kalam, untuk masalah waris itu memang hampir tidak ada khilaf. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Imad itu pasti yang lain, Ustaz yang lain juga pasti setuju. Memang kurang lebih seperti itu. Oke, begitu pemirsa Al-Kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalam.